Bagaimana Pak? Kita mulai saja. Ya, oke, silakan. Oke Pak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung di materi kedua periode 39 kita ini. Untuk materi pada siang hari ini berjudul Audit Konstruksi Pekerjaan Aspal CPHMA yang akan dibawakan oleh narasumber kita Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan PPK berkompetensi. Untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Kurniawan dipersilakan. Silakan Pak. Baik. Dokumentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Materi hari ini berkaitan dengan salah satu jenis ya. Salah satu jenis pekerjaan konstruksi untuk peningkatan atau pemeliharaan jalan di sebuah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi saya mengangkat tema ini tujuannya dalam beberapa perkara ya, yang saya menjadi saksi ahli ini berkaitan dengan pekerjaan yang di dalamnya tentang belanja ataupun pekerjaan konstruksi yang CPMA itu sendiri ya. Jadi CPMA ini ada sebuah jenis ya, jenis pekerjaan yang dimana dia bagian dari pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan jalan itu sendiri. Jadi itu tentang CPMA itu sendiri ya. Jadi saya buka saja. Nanti saya bagikan ke atas. Mengapa saya mengangkat tentang audit ini? Karena ada beberapa data yang saya peroleh, ya, data yang saya peroleh, dokumen yang saya peroleh, hasil audit, ya, hasil audit dari BPKP, termasuk juga hasil pemeriksaan dari BPK ya. Jadi kalau BPKP itu dia menyebutnya audit atau inspektorat. Kalau BPK itu pemeriksaan ya. Jadi itu sendiri hasil audit itu ada perolehan hasil atau perolehan angka atau nilai yang dianggap sebuah kerugian negara menurut pemeriksa ya sesungguhnya itu yang disajikan bertentangan dengan hukum sehingga sangat disesalkan ada pemeriksa yang terlalu gegabah menentukan ataupun menghitung sebuah kerugian negara dan itu tidak boleh sebenarnya terjadi hanya karena sudah masuk di wilayah hukum ya tentu akan jadi masalah ya. Baik. Jadi dasar hukumnya ini sebenarnya kita bisa lihat ya kalau CPMA ini
Surat Edaran Menteri PUPR nomor 20 SE 2005 tentang pedoman pelaksanaan asbuton campur panas hampar dingin. Ya, jadi apa sih maksudnya pelaksanaan pekerjaan campur panas hampar dingin? Pada saat melakukan mix pencampuran agregat kasar atau agregat halus termasuk juga abu batu atau filter itu terjadi di sebuah pabrik ya, terpisah dari tempat penghamparannya ataupun pabrik yang sudah memang didesain untuk aspal yang sifatnya CPHMA ini ya. Jadi dia bentuknya dia kalau kita lihat nanti saya kasih contoh, dia pada saat pencampuran itu dia memiliki kadar panas. Nah, pada saat penghamparan dia dingin gitu. Beda halnya pekerjaan yang sifatnya peningkatan jalan, pemeliharaan jalan, hot mix ya. Kalau hot mix itu mulai dari pencampurannya di AMP-nya sana ya, di benching plant ya, bukan AMP, benching plant itu sudah harus kondisi panas sampai di penghamparan. Kalau untuk pekerjaan yang sifatnya hot mix ya, pekerjaan pengaspalan peningkatan hot mix. Yang kedua, kalau kita bicara cold paving hot mix asbuton CPHMA ini terkait dengan surat edaran Dirjen Bina Marga ya nomor 161. Ini yang terbaru ini. SEDB tahun 2020 tentang spesifikasi umum Bina Marga 2018 untuk pekerjaan konstruksi dan jembatan revisi 2. Jadi ini juga berkaitan dengan apa namanya? Spesifikasi teknis ya, spesifikasi teknis. Yang selanjutnya adalah PP nomor 60 ya. Jadi PP nomor 60 tahun 2008 ini tentang pengendalian intern ya, pengendalian intern pemerintah itu sendiri ya. Jadi itu yang menjadi. Nah, untuk itu alangkah baiknya juga tetap saya jelaskan ya tentang apa sih audit ya. Audit itu bisa kita lihat di PP 60 tahun 2008 ya tentang SPIP. Kalau di Undang-Undang 15 tahun 2004 itu bukan audit namanya, pemeriksaan. Itu yang berlaku di teman-teman BPK. Audit ini berlaku di teman-teman BPKP atau di inspektorat ya. Penamaannya. Jadi audit itu ada audit tujuan tertentu ya di PP 60 2008 termasuk juga audit kinerja ya. Tapi secara literatur ketentuan di PP 60 tahun 2008 ini audit itu ada 3 klaster ya. Strukturnya apa? Struktur audit itu harus ada identifikasi masalah. Apa sih masalah? Ya ada di auditi ya, auditi itu sendiri. Kalau auditor ada pemeriksa, kalau auditor ada yang diperiksa. Yang kedua analisis masalahnya, apa masalah yang terjadi ya. Yang ketiga adalah evaluasi bukti ya, bukti yang diperoleh atau disajikan misalnya kalau dia audit investigasi atau audit PPKN itu, apakah bukti yang disajikan oleh jaksa atau penegak hukum itu sudah cukup, ya, jadi cukup relevan bisa diterima, ya. Itu tentang bukti ya. Jadi nah, yang kedua perilaku. Nah, perilaku sebagai auditor ini pertama ya harus independen ya, independen, objektif dan profesional. Jadi dia harus melihat standar auditnya adalah pertama dia menilai kebenaran dulu. Yang kedua harus cermat ya standar auditnya. Yang ketiga harus terpercaya, efisien, artinya efisien. Waktu yang digunakan untuk melakukan audit
itu sudah cukup ya, cukup tersedia ya. Yang ketiga, standar auditnya harus ada keandalan informasi. Jadi harus ada keandalan informasi. Jadi, nah, hasil audit ya ini saya buka. Ya, jadi ada sebuah ya, nah, ini hasil audit dari pertama bermula dari BPK ya, BPK ya, termasuk juga dari BPKP. Ada sebuah pekerjaan ya, ada pekerjaan yang saya lihatkan nanti ya, jenis pekerjaannya. Kita masuk di teknis saja dulu ya, kita masuk di teknis dulu supaya apa namanya tidak basi-basi ya, tidak basi-basi, udah dimengerti ya. Ini kelihatan Daniel ya. Iya kelihatan Pak, yang Excel-nya. Nah, ini item-item pekerjaan ini terjadi di sebuah kabupaten ya. Kabupaten saya hapus saja, tapi di Sulawesi Tenggara ini. Saya saksi ahlinya saat itu perkara ini ya, yang sudah dituntut ya, yang sudah dituntut itu sendiri ya. Jadi ini analisa pekerjaannya ya, di mana ada pekerjaan mobilisasi, ya mobilisasi, ada pekerjaan drainase ya, namanya jalan memang harus ada juga drainasenya ya, selokan saluran air, pasangan batu mortar, galian biasa, ya, harus ada galian, timbunan sumber galian, jadi kan ya, badan jalan, lapis pondasi B ya, lapis pondasi agar kelas B ini tidak memerlukan kelas A ya, kalau kecuali dia di pekerjaan yang kerjaan baru misalnya, ataupun kalau harus lapis pondasi agregat kelas A dia ya dengan atas tonase yang sangat tinggi ya, di atas 30 ton. Habis itu lapis resap pengikat cair ya, dan kemasan CPMA ya ini. Jadi CPMA ini dia bentuknya karung ya, dia bentuknya karung. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini pekerjaan bahu jalan ini ada beton struktur 20 MPa. Ini beton apa ya? Saya belum lihat gambarnya. Tulangan ada juga, pasangan batu. Ini bos culver ini, bukan bos culver, deker ya, dan lain-lain. Nah, hasil CCO ya, hasil CCO ini CCO-nya ada pekerjaan drainase tambah ya, drainase tambah 10 kubik ya. Ini ada penambahan ya. Ini juga pekerjaan mortar dan lain-lain ya. Hasil CCO-nya ya tambah kurang. Nah, setelah kalau saya dapat peroleh perhitungan kerugian negaranya ini hitungan BPKP ya. Tapi ada sumbernya juga dari BPK ini. CPMA ini kalau dalam RAB-nya ini, ya saya dari RAB-nya, saya dari RAB. Maafin ya, mau terbuka ya. Ini hasil audit ya, dari ada kesalahan audit juga di BAP-nya ya. Ini hasil kerugian negara yang dianggap adalah 6 miliar ya. Ini hasil audit BPKP dan
Ini RAB-nya ya. RAB-nya, ini rekapnya, K3-nya, ini juga adendum. Ini BOQ-nya ya. BOQ, Bill of Quantity-nya, ini semua. Jadi saya review ya. Ini ya. Ini realisasi dan lain-lain ya. Jadi kita lihat ya dapat quantity untuk pekerjaan K3 ini ya. K3. Ini data quantity yang pekerjaan fisik ya awalnya. Nah, misalkan batu. Ya. Jadi ini ada pekerjaan tambah kurang ya. Diadakan adendum. Diadakan adendum. Nah, setelah dari data itu diperoleh diperoleh. Ini masih kelihatan tidak ini? Oh ya, oke. Okay. Ini ya yang berubah. Lab analisis, lab fix ya. Nah, menjadi catatan adalah nah, setelah saya lakukan review, jadi hasil audit dari teman-teman BPKP juga saya review kembali. Benar tidak cara menghitung atau cara menguji sebuah pekerjaan baik dari aspek kualitinya dan kuantitinya itu sendiri. Ya, jadi saya membuatkan tabel ya, tabel di antara begini. Saya ilustrasi pekerjaan CPMA ini ya, pekerjaan CPMA ini kontraknya dia berdasarkan tonase ya, tonase. Nah, berdasarkan tonase dia. Jadi dia volumenya tonase, bukan kilogram tapi tonase. Nah, ada tim teknis. Jadi ada tim teknis yang diturunkan oleh jaksa ya. Oleh jaksa, saya itu diturunkan, dia peroleh hitungan ada yang dikerjakan cuma 521,337 meter ton ya, sehingga diperoleh kekurangan volume 86 ya. Nah, harga satuannya dalam kontrak CCE karena tidak berubah kontrak apa harga satuannya cuma volume saja adalah 2 juta. Nah, sementara ya saya perbaiki ada kesalahan hitung dia ini, bukan 730 sebenarnya. Ini sebenarnya 706 juta, tapi kenapa 30? Ini enggak boleh ya, itu enggak boleh terjadi seorang pemeriksa ya. Kesalahan hitung itu yang coba dihindari ya. Kalau memang kurang paham dalam menghitung, ya konsultasi sama yang bisa menghitung gitu. Sehingga tidak ada kesalahan perhitungan kerugian negara ini. Sehingga kerugian negara ini adalah 73 juta sekian. Keterangannya adalah ya, ketebalan dan kepadatan sebagaimana tidak sesuai spek. Nanti kita uji ya. Ini kita akan uji kesaksian saya di pengadilan tipikal kemarin. Saya sudah sajikan. Yang kedua, pekerjaan bahu jalan. Nah, dalam kontrak CCO-nya atau kontrak awalnya adalah 497,60 untuk
eh, kubik ya, kubik. Yang dilaksanakan yang dihitung tim teknis 48,28. Jadi selisih kurangnya adalah 49 ya, 49,32 ya, 32 itu sendiri. Kubik ya, kekurangan. Jadi harga satuannya 199, jadi kerugian ini. Jadi keterangan dari jaksa penuntut umum yang diakomodir, yang diambil dari perhitungannya tim teknis dan BPKP, ya kerugiannya ini 90. Nah, ini lagi kita dapat dalam dakwaan jaksa ini. Ada keterlambatan pekerjaan ya, ada keterlambatan pekerjaan. Perhitungan BPK 50 hari ya. Dendanya 232 ya. Oke, 232. Nanti kita lihat kenapa ada kesalahan hitung ini. Harga satuannya 1/1000. Jadi 232. Ini kesaksian dari inspektur juga. Jadi total kerugian kesalahan hitung ini hati-hati sekali. Kita tidak boleh kesalahan hitung itu, teman-teman auditor kalau ada di sini jangan pernah hindari itu kesalahan hitungnya. 1.061.000. Nah, setelah saya review ya, ya, volume dalam kontrak dan volume yang terpasang ini kali ini volume dalam kontrak dan volume yang terpasang menurut hitungan teknis ini sisi ini. Jadi volume dalam kontrak dengan volume realisasi hasil perhitungan tim teknis adalah ini. Saya ambil kesimpulan ya pada saat memperoleh saksi di pengadilan bahwa volume kontrak 807,98 ton sama dengan hasil itu. Kenapa demikian? Kita lihat ya. Yang kedua juga sama. Yang ketiga ini yang berbahaya ya. Dia ada keterlambatan ini. Oke, saya share di file tadi. Ya, jadi kita ini gitu ya. Jadi kekurangan volume. Nah, keterangan dari jaksa penuntut umum dengan tim teknis dan tim BPKP dalam keterangannya di BAP, ketebalan dan kepadatan tidak memenuhi spek untuk CPM ya. Nah, sekarang bagaimana ketentuannya? Kita kembali ke ketentuan ya. Karena nah, kalau untuk ketebalan ya, kita masuk ketebalan dulu. Ini kepadatan, ketebalan ya. Nah, ketebalan untuk setelah saya melihat daftar pengujian koordinatnya CPMA, ketebalan itu ya standar teknisnya ketebalan untuk CPMA itu adalah 3 cm. 3 cm ya, 3 cm. Nah, setelah saya tunjukkan itu area. Nah, setelah diukur oleh di laboratorium konstruksi di Tenggara, diperoleh ada dalam satu lajur ini, satu lajur atau satu luas penampang, misalnya diambil 2 benda uji. Ketentuannya 2 benda uji ya.
Tunggu ya. Ini nih. Benda uji paling sedikit ya. Jadi ketika pemeriksa lab ya ingin melakukan pengujian kuantitas dan mutu, syaratnya adalah benda uji paling sedikit diambil 2 titik pengujian per penumpang per lajur dengan jarak memanjang tidak lebih 100 meter. Nah, kenyataannya adalah justru pada saat pengujian dari teman-teman tim teknis dan teman-teman BPKP, ternyata benda uji yang dia pakai, itu cuma 2 titik saja untuk jarak 3 kilo. 3 kilo ya, 3 kilometer. Sedangkan teman-teman dari lab dia per segmen atau per jarak 100 meter sampai 3 kilo. Itu kesalahan dalam pengujian sebuah benda uji atas pemeriksaan pekerjaan. Teknisnya untuk CPMA itu untuk per penampang ini lapungan bidang datarnya itu adalah 2, tidak lebih dari 10. Bagaimana cara membayarnya? Pembayarannya langsung dilihat ya tingkat kalau untuk kepadatan ini ketebalannya. Ketebalannya kan memang minimal 3 cm ya. Nah, bagaimana cara mengauditnya? Kita dulu hasil semua benda uji. Ini kita lihat ya, minimal spesifikasi 3 ya. Hasil kurang lebih 12 ya, 12 briket benda uji untuk CPM ini diperoleh nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata ini sudah bisa sebelum hot mix ya, nilai rata-rata. Nilai rata-rata 3,12. Misalnya saya kasih contoh saja ya. Kalkulator. Ya. Oke, kita ulangi lagi. Jaringan Daniel. Iya Pak, siapa? Ini kejadian ini. Jadi benda ujinya yang dipakai teman-teman jaksa atau tim teknis dari Makassar itu dan teman-teman BPK cuma 2 benda uji gitu. Ini tidak boleh dilakukan sebagai pemeriksa, tidak boleh melanggar aturan gitu. Ketentuannya adalah ya, tadi yang saya sebutkan ya, bahwa untuk satu penampang, satu hamparan datar itu paling tinggi 10 meter, ya, 100 meter ya, 100 meter dengan 2 benda uji. Sehingga temuannya seperti begitu. Hasil audit katanya, hasil audit ini tidak boleh terjadi ya untuk teman-teman pemeriksa ini. Hasil auditnya ini tidak sesuai spek ketebalan. Ketebalan itu spek ya, spek ketebalan namanya, spek kuantitas.
bisa juga karena ketebalan itu berkaitan dengan dimensi, maka dia disebut spek kuantitas. Nah, sedangkan kepadatan juga demikian ya, spek kuantitas dan bisa bersama sebagai spek mutu. Jadi, ya. Nah, saya bantah di pengadilan bahwa saya hitungkan bahwa tidak ada namanya kekurangan kuantitas. Hasilnya di lab yang terakreditasi kan ini ada 3,12. Ketentuan ya. Bagaimana menghitung ketebalannya? Berarti rencana ya, dibagi ketebalan realisasi dibagi ketebalan rencana dikali 100%. Artinya 104 ya. Berarti lebih. Jadi kalau ada kelebihan tidak dihitung sebagai pembayaran ya. Dihitung sebagai pembayaran lebih. Jadi hasil perhitungan teman-teman BPKP, teman-teman tim teknis, orang teknik ini ya, teknik sipil, ini sangat keliru gitu. Hasil lab mereka tidak, hasil lab justru hasil labnya ini ya hasil pengujian ini. Ini sekitar 20 benda uji nih. 20 briket benda uji yang dipakai. Sedangkan yang dipakai tim teknis penuntut umum itu gitu dengan jang jalan 3 kilo. Nah, ini ketentuan cara pembayarannya gitu, sehingga bilang kerugian negara. Ya, tebalan. Nah, ini kepadatan. Gimana menguji kepadatan? Nah, kepadatan. Kalau di kalau di JMD, JMD, JMF ya, job design itu adalah rencana ya, rencana penyedia untuk menggunakan material bahan yang sesuai standar yang ditetapkan oleh lab itu sendiri ya. Jadi untuk JMD itu rencana dari penyedia. Sedangkan JMF itu formula hasil olah ya, pengembangan analisis dari lab itu sendiri ya sehingga menjadi JMF. Nah ini J disebutkan kepadatan density-nya ya. Kalau bicara teknis ini namanya density gitu. Density ya. Ya ketebalan ini kepadatannya. Bila mana ketebalan yang rata-rata maka pengawas menerima sesuai tabel ini. Jadi di ketentuannya setelah diukur hasil JMD-nya ini adalah 2,818. Ini ketebalan renanya ya. Kepadatan ya, kepadatan. Ada juga kepadatan realisasi yang terpasang. Ternyata ada turun gitu. 2,139 ton per kubik gitu. Setelah diajukan ya, terhadap ketebalan dan kepadatan, dia peroleh ya tadi ini 1,139. Maka caranya adalah kita bagi saja dengan ketebalan rencana, kepadatan rencana. Hasilnya ada 58. Berapa dibayar ini? 100% atau berapa persen? Menurut ketentuan dia dibayar, kalau dia nilainya di atas 58, berarti dibayar 100%. Untuk pembayaran kepadatan. Kalau di bawahnya itu, di bawah 98, dibayar 90 ya, atau diperbaiki. Itu ya. Ini begini cara rumusnya.
Ini kesalahan hitung, ini tidak boleh terjadi seorang pemeriksaan, tidak boleh ya. Harus tidak terburu-buru, harus yakin betul hasil pemeriksaannya. Sehingga ketika saya review pemeriksaan dari itu clear besar ya. Justru berdasarkan hasil lab, ketebalan 3,12 rata-rata ya. Kepadatan 98,07, berarti dibayar 100%. Nah ini beton FC74 ya. Kalau di konversi beton itu kalau 7,4 itu kurang lebih beton K100 ya, K100. Nah, hasil kekurangan volume ya, kekurangan volume. Dia memakai core drill. Perlu diketahui ya, kalau untuk jenis beton mutu rendah ya 7, MPa ini kan standar yang dari SNE. Kalau dulu disebut K ya. Nah, 150 dan lain-lain. Jadi itu. Nah, kenapa keliru untuk melakukan core drill? Ya karena ini pekerjaan non struktural ini, meskipun ada betonisasi ya. Harusnya melihat selang tesnya saja. Ini kalau melakukan ujian tidak sesuai standar ini, maka melanggar undang-undang tentang sebuah pekerjaan kesusiannya. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi tidak sesuai SNI cara perhitungan. Jadi saya anggap perhitungan di dakwaan ini salah gitu. SNI-nya memenuhi selamnya, selam tesnya benar. Dia dapat 10 cm ya. 60 sampai 180 itu kan milimeter itu 180 ke 18 cm. Ya. Itu kalau tidak sesuai cara mengujinya juga itu melanggar ini undang-undang ini 20 2014 DNP 4 2014. Nah, ini lagi nih kerugian negara karena keterlambatan. Ini kontraknya ini kurang lebih 7 miliar itu. Ya, ini ya 7 miliar ya. Dalam salah satu kontraknya dia disebutkan bagian ya. Ternyata ada bagian pekerjaan yang terlambat ya, terlambat diserahkan pekerjaan itu ya. Sesuai dengan jangka waktu. Nah, ini ya, ini teman BPK. Terlambat pekerjaan ya. Penyelesaian pekerjaan. Sampai dengan pemeriksaan BPK belum ada saksi denda. 2 sekian ya. Jadi kalau kita hitung ini sudah cocok ya kalau kita hitung benar tidak ini ya, benar tidak hitungan BPK. 4 6 50 505 ini kelihatan ya kalkulatornya 505 568,46 kali 1/1000 cocok ya. Jadi kerugian negara katanya dianggap kerugian negara karena belum menyetorkan denda adalah 200 ya ini ya kita lihat ya 252. Ini sama teman BPK ini. Ini teman BPK. Mari kita uji temuan itu. Nah, saya mau lihat yang mana pekerjaan yang terlambat gitu. Maka untuk mengetahui pekerjaan yang terlambat ada 2 ya.
pekerjaan itu terlambat ya itu pasti BST-nya dengan jadwal pelaksanaan. Nah ini, saya minta kurva S-nya gitu. Ya kalau pekerjaan umum ya, misalnya mobilisasi dan lain itu penyusunan kurva S-nya itu 0,2. Drainase juga. Nah, setelah saya tambahkan ini, saya tambahkan taruhlah ini terlambat ya. Kalau kita bicara urutan-urutan pekerjaan eh, pengaspalan CPMA ini ya tentu ada yang sifatnya parsial, ada yang sifatnya paralel. Kayak contoh, ya pekerjaan berbutir ya, pekerjaan beton semen, tanah geoteknik ya, perkerasan aspal, itu ada yang paralel. Ada juga yang parsial, drainase misalnya. Itu dikerja sendiri drainase. Sambil jalan badan jalan, sambil jalan bahu jalan, drainase jalan juga bisa. Gitu. Nah, setelah saya hitung ini skemanya nih, ini kan nilai kontrak ini setelah dipotong PPN-nya, ya tidak masuk pajak ini. Saya membuatkan skema ini. Ada tidak semacam kesamaan ini? Ada 6 skema, saya tidak dapatkan 4, 6, 50, 505, 568. Ini nih, ini apa kerjaan besar ya? Untuk itu, cara perhitungan yang disajikan ini salah gitu. Berbahaya sekali ya. Hati-hati pemeriksa ini, hati-hati. Tidak boleh gini ya. Sehingga ini perhitungan teman-teman BPK ini. 4, 6, 50 enggak ada skemanya yang disebut skema keterlambatan ya. Skema perhitungan keterlambatan ini. Misalnya terlambat pekerjaan harian, struktur ini. Cuma 3 miliar. Misalnya pekerjaan harian aspal berbutir, cuma 3 miliar 9. Enggak ada samanya dengan 4 miliar 650. Ini juga, ini yang paling dekat, entah sama gitu. Pekerjaan aspal, struktur, drainase entah sama. Artinya apa? Ini menunjukkan ada kesalahan itu. Gitu. Sehingga saya berkesimpulan tidak ada kerugian negara. Ini kan ini jadwal. Ini bisa dikerjakan secara paralel ya. Bisa dikerjakan secara terpisah ya. Sehingga saya kesimpulkan soal cuaca juga dari kurva S-nya itu salah gitu. Jadi tidak ada kerugian negara hasil auditnya. Ini yang saya jelaskan di pengadilan gitu, di sebuah pengadilan. Baru-baru ini, sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi cara auditnya untuk pekerjaan CPMA pasti mengikuti satu ketebalan atau kuantitas. Yang kedua adalah kepadatan sendiri. Ya demikian penjelasan yang saya sajikan bahwa sebagai pemeriksa jangan pernah gegabah untuk menetapkan sebuah kerugian negara. Menghitung saja sudah salah gitu, apalagi mempertanggungjawabkan. Setelah saya review tidak ada kerugian negara. Jadi apa yang mendasari menjadi kerugian negara, saya pribadi tidak mengerti. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Kurniawan atas pemaparannya untuk materi kita pada hari ini tentang audit konstruksi pekerjaan aspal CPHMA. Mungkin kepada Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun diskusi langsung kepada narasumber kita, bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Atau ya bisa open mic untuk berdiskusi langsung pada narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Jadi gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup ya. Oh, iya kayaknya Pak, nggak ada yang bertanya. Ada yang mau disampaikan dulu Pak? Ya, jadi yang penting ya pekerjaan CP
AMA ini dia bukan seperti pekerjaan peningkatan jalan ya, peningkatan jalan hot mix ya, hot mix atau pekerjaan peningkatan jalan lainnya. CPMA ini adalah solusi ya, solusi yang ada pada Kementerian PU ini, Kementerian PU apabila di suatu daerah ini ya tidak ada AMP untuk pengaspalannya, masuk batching plan-nya. Maka CPMA ini ada solusinya gitu. Jadi dia pada saat pengamparan ya, dia materialnya sudah dingin. Beda halnya dengan hot mix. Mulai dari di benching plan, termasuk juga di hamparannya adalah kondisi hot mix campuran aspal, agregat, kasar dan halus dan abu batu atau filler itu dia keadaan panas ya, jadi dia keadaan panas sendiri. Jadi itu intinya. Kalau CPMA dia keadaan dingin dan itu solusi untuk daerah-daerah pulau ya, pulau ya. Pulau Timur lah yang banyak pulaunya. Jadi spesifikasi teknisnya kita bisa di minimarket. Demikian penjelasannya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Kurniawan. Mungkin kepada Bapak Ibu kita sudahi untuk hari ini. Kita akan kembali lagi pada pekan depan pada hari Rabu dengan materi perhitungan volume pekerjaan aspal hot mix. Kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.